Tak Keruk-keruk, ya kesurupan. spekulasi akan fenomena gaib yang terselip saat produksi syuting pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa bahkan jauh sebelum beberapa bangunan awal studio berdiri, daerah tersebut sudah terkandung mitos yang belum dapat diyakini kebenarannya. Tak terlepas dari latar belakang cerita yang ada, mitos yang beredar membuat sebagian meyakini bahwa studio Alam Genta Buana tak dapat dipungkiri seolah ada sosok astral yang menjaga daerah tersebut. Hal ini diyakini oleh sebagian masyarakat yang percaya bahwa dengan melakukan beberapa persyaratan ringan mampu menghindari adanya gangguan gaib yang bahkan tak terlepas dari gangguan teknis yang dialami secara tiba-tiba. Ada yang penampakan di HP aku, ya gitu. Yang mana? Oh, dilihat yang ini, baju putih, iya. Yang sono rumah ini, ono, ya. Seolah membenarkan mitos bahwa tempat tersebut angker, kini sebagian warga yang melintas kerap menyaksikan penampakan dari berbagai sosok astral yang menghuni di area yang memiliki banyak bangunan terpisah ini. Lantas, akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan terbesar dari mitos keangkeran dan mencekamnya studio alam semasa masih sangat aktif, hingga acap kali mengganggu jalannya produksi yang dibuat? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh Frisly Herlin, di mana saat ini kita sudah berada di studio Alam Genta Buana. Ini adalah tempat yang cukup terkenal karena menjadi tempat yang digunakan untuk beberapa sinetron yang dulu sempat menghiasi layar kaca ya, Frisly? Benar banget. Tapi ada cerita menarik, ada cerita mitos di dalam tempat ini. Dan kayaknya juga kita udah sampai di depan pintu utamanya ya. Iya. Cuma tunggu deh. Nah, Tak memerlukan waktu yang lama, saya dan Frisly pun mencari gerbang yang tak terkunci untuk dimasuki. Kayaknya enggak. Kayak kita nggak mungkin lewat sini deh. sana ya, coba. Ada pintu. Kayaknya di sana deh. Nak. Kayak di situ ya. Kita ke sana. Yuk. Assalamualaikum. Aku bantu. Wow, ayo. Permisi. Oh, Wow. sejujurnya tempatnya keren banget. Aku setuju. Sosok-sosok yang berada di tempat ini mereka seolah-olah sedang menjadi aktor dan aktrisnya. Dalam artian banyak banget dari mereka yang pakai baju serba gaun panjang, memakai atribut lempengan emas di tangan. Kukunya panjang katanya, orangnya gede keluarnya katanya. Pakai baju gede, baju apa teh? Kerajaan katanya. Sampai tadi sebelum kita masuk ada sosok yang setengahnya itu binatang. Dari pinggang ke atas itu looknya bener-bener manusia, laki-laki dengan rambut gondrong. Tapi dari pinggang ke bawah, sorry banget tapi keadaannya penuh dengan darah, tapi kaki ke bawahnya itu kuda. Dan sosok itu lebih sering keliling-keliling aja. Ibaratnya kalau kata kita mungkin ngecek tempat. Nah, aku sih lebih tertarik untuk kamu masuk ke dalam sana biar kita juga masuk ke cerita mereka. Oke, kita coba ke sana ya. Kami pun mulai menelusuri bangunan mirip pendopo yang berada persis di depan kami. Oke. Kali ini kita berdiri persis banget di tengah-tengah sana. Memang rada jauh sosoknya karena dia entah kenapa setiap kali aku melangkah dianya juga mundur. Sosok ini cuma bercerita kalau dulunya di tempat ini
di tahun 1800-an, tempat ini adalah tempat yang bisa dikatakan sangat amat dianggap sakral. Ini banyak banget makam-makam pendahulu yang pernah ada di sini, dan tanpa disadari ya mungkin saat ini pembangunannya berada di atas makam. Jadi gak kaget kalau misalnya kita masuk ke tempat ini rasanya tuh kayak lebih banyak mereka. Iya. Kamu mau masuk ke dalam gak Ayo, sama aku? coba kita masuk ke dalam. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Permisi. Wow. Wow, Nat. Gimana, Fris? Apa yang kamu rasain? Coba tenang dulu. Kenapa? Dengar suara nggak barusan? Kalau dengar, tadi itu ada suara kayak melengking seperti suara hewan, burung. Tapi aslinya itu adalah perpindahan dimensi di mana saat ini pintu gerbang mereka sedang terbuka. Banyak banget di antara mereka yang lagi pada terbang di atas. Cuma yang bikin aku tertarik dan ngajak kamu untuk turun di tangga ini, persis di tangga tempat kita berdiri saat ini, dulu pernah ada kejadian. Mungkin pada saat lagi syuting, beberapa kali ada kru yang diganggu, terus juga ada bisa dikatakan kesurupan massal. Karena sosok dari penjaga di ruangan ini, itu sosoknya tuh besar banget. Besar banget. Matanya merah, dia mempunyai taring 2. Dan sosok itu selalu tertarik untuk mengganggu perempuan. Yang banyak itu figuran. Yang masuknya nggak ngaku. Bilangnya gimana, Bang? Nggak, cuman ketawa doang ya, hahaha gitu. Ketawa-ketawa gitu. Dia tanya ini siapa? Pengen apa? Nggak itu nggak ngaku. Kamu ngerasa makin panas gak? Aku ngerasa lebih merinding pada saat masuk ke sini. Di belakang kamu Ada apa di belakang aku, please? ada sosok perempuan yang lagi mengalunkan suara. Fris, kayak gitu suaranya. Sekarang dia nyeringai. Nih, dia ada di sini. Sebentar ya, Nat. Halo. Kamu penunggu asli di sini? Dan sosok ini mengaku bahwa dia mampu berubah wujud. Dia bisa menjadi wujud yang sangat cantik yang biasa dia tunjukkan. Dan dia juga salah satu alasan kenapa tempat ini pernah ada korban. Korban? Korban apa, Fris, maksudnya? Pekerja, korban, dan pernah ada yang melanggar. Jadi di sini nggak boleh sembarangan buang air kecil, membuang sampah. Misalnya kan kencing dia, jadi kencing nggak tahu ada makhluk apa gitu. Dia ngomongnya ya begitu Mas, katanya kekencingan gitu. Sorry sebentar. Ini aku nggak berhenti keringetan, tapi Fris, kamu gemeteran ya? ya di tahun 2000-an awal ada sosok perempuan yang saat ini sedang mendekat ke arah kita. Usianya 27 tahun, rambutnya pendek, menjadi korban pembunuhan dan mayatnya dibuang di belakang tempat ini sebelum tempat ini ramai dan menjadi tempat aktivitas. Kenapa sampai dia bisa jadi korban pembunuhan di sini? Apa? Oke. Rumah atau tempat tinggal dia tidak jauh dari tempat ini. Yang membunuh dia orang terdekat dia. Mayatnya ditemukan pada saat sudah dengan keadaan membusuk.
Tapi sosok perempuan ini justru malah dia tuh paling sering buat nongol di pinggiran jalan atau ngeganggu masyarakat yang lewat-lewat di sini. Sekedar berdiri dengan tatapan yang tajam. Perempuan pakai baju jubah putih ya, tapi rambutnya mas suka enggak rambut ini suka ke dalam mas, ke depan gitu bu, depan. Dia dibunuh di sini, tapi kenapa dia jadinya mengganggu orang-orang sekitar sini ya? Menurut kamu ada maksud apa? Karena awalnya mereka ngerasa kalau tempat ini tuh milik mereka. Ini tempat yang dijadikan tempat pembuangan mereka. Ini tempat yang bisa dijadikan rumah kedua mereka. Atau bahkan sebenarnya tempat ini udah kayak istana buat mereka. Istana jin. Istana. Penelusuran kami pun berpindah ke tempat lain, namun ada salah satu sosok yang mencoba mengganggu kami. Nat, kamu ngerasa kaki kiri kamu berat nggak? Langkah aku ya? Iya. Nggak berat sih, Fris. Cuma agak aneh aja. Tapi maksud kamu kenapa? Ada sosok manusia kerdil yang megang kaki. Fris nggak mau! Dan sosok itu emang paling usil di sini, Nat. Pas saya pulang jam 2, jam 3 dia diiniin, dilelewek gitu. Ciluk kayak bocah kecil gimana ya, kayak ciluk ba gitu. Kita pindah dulu aja kali ya. Yuk. Kita pindah dulu. Yuk. Ini deh. Tak ingin menerima gangguan, kami pun segera meninggalkan tempat layaknya pendopo ini. Setelah suasana kembali kondusif, penelusuran kami berlanjut ke salah satu ruangan di sisi lain studio ini hingga Frisly. Wow. Di sini baru aja kenapa tadi aku langsung kayak shock kamu gitu langsung ngeliat ngeliat. aku tadi. Tadi di sini ada potongan kepala. Hah? Dengar gak? Kamu dengar gak? Aku dengar. Kamu dengar? Kayak Yap. Hah? Dengar gak? Kamu dengar gak? aku dengar. Kamu dengar? Kayak Yap. Jadi barusan ada potongan kepala tadi yang mungkin dia tuh tahu kalau tujuan kita masuk ke sini, akan ada yang mencoba untuk interaksi, akan ada yang mau menceritakan. Jadi tadi kepala tadi tuh terbang di sini, tapi matanya merem. Jadi, tapi itu bener-bener hanya penggalan kepala, Fris. Penggalan kepala perempuan, lagi-lagi perempuan, dengan rambut yang sangat panjang, karena aku kelihatan banget tadi rambutnya tuh sampai ke belakang sini, center kamu. Dan tadi pas suara tek-tek itu kayak, jadi itu tuh pertanda kalau iya, emang ini tempat saya, emang ini daerah saya dan saya suka untuk tinggal di sini. Jadi ini teritorinya dia. Betul. Tapi dia ngeliatin kita nggak di sini, Fris? Artinya maksudnya Kita berdua seolah-olah jadi tontonannya mereka. Kenapa aku sebut mereka? Karena di atas sini, dan juga kalau bisa dilihat ini ada sela-sela dari ruangan di dalam. Itu banyak banget sosok-sosok perempuan yang terbang, tapi mereka tuh menyerupai seperti dayang-dayang. Jadi mereka cuma berdiri, lewat, ngeliatin. Jadi mereka cuma beraktivitas kayak gitu aja. Dan saat ini semua mata mereka itu ngelihat ke arah kita. Madam katanya, saya lihat bayangan-bayangan itu baju putih suka hiber-hiber gitu ya, terbang-terbang gitu. Ada kata-kata yang keluar dari mereka. Kanjeng Ratu Ki Wisesa. Ki Wisesa. Kayaknya aku sih ngedenger sekarang ya. Aku pribadi, aku denger ada suara seperti alunan gamelan, tapi itu arahnya dari luar. Jadi sosok-sosok perempuan yang ada di sini, mereka itu lebih ke menarik kita untuk ayo dong masuk, tapi jangan merubah tempat kami. Tapi kalau mau mencari cerita lebih lengkapnya, ada sosok yang harus kita temuin di luar sana. Oke, berarti kita coba keluar aja ya, Fris ya. Tapi kamu masih oke? Aku nggak apa-apa, paman kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi udah mulai berasa panas. Jujur di sini aku belum terlalu ngerasain apapun. Emang kenapa? Ada yang
Kenapa? Kenapa, Pris? Salah satu dari yang perempuan yang cantik ini pakai baju gaun tidak menjuntai ke bawah. Dia seolah-olah emang memberikan sinyal kalau dia tuh tertarik banget untuk meminjam badan kamu. Aduh. Makanya tadi aku tanya, kamu ngerasa panas nggak? Kalau misalnya nggak berarti oke. Mereka tidak ada pergerakan lanjutan untuk menyentuh atau melukai. Tapi ini serem banget. Artinya dia maksudnya bisa aja ngerasukin tubuh aku. Bisa banget. Karena makhluk-makhluk yang di sini tuh kadang ketika dia berubah wujud, dia itu suka banget berubah wujud menjadi manusia. Seolah-olah menjadi kru atau pemain pada saat tempat ini masih aktif. Kata saya jangan dulu masuk ke situ, kan saya ke belakang. Nah, terus dia katanya ada yang ini nyalukin, mas, manggil gitu, mas ini gitu. Terus kata saya, terus ini mas gitu, dia panggil temennya, tahu-tahu temennya lagi ngopi di istri saya, si ibu di sana. Coba ini aku makin lama makin kenceng ya ngedengar suara gamelannya dari luar sana. Di mana? Kita pindah keluar kali ya, Nat. Suara lantunan gamelan yang didengar Frisly menuntun kami ke sebuah lokasi di mana terdapat sebuah kolam. Nah, permisi. Oh, Kenapa? dengar nggak suara cekikikan? Ada yang ketawa. Kayak ada kenceng suara banget. perempuan ya? Iya, ada perempuan yang ketawa di sebelah kanan. Siapa